Mengapa pinjaman online menjadi pilihan yang populer? Dalam dunia finansial yang terus berkembang, pinjaman online telah menjadi solusi yang populer bagi banyak orang. Mengapa demikian? Video kali ini akan menjelaskan mengapa pinjaman online telah menjadi pilihan yang populer saat ini di kalangan masyarakat, melihat kelebihan dan kerugian yang melekat padanya. Selain itu, kami akan memberikan tips dalam memilih pinjaman online yang tepat. Dalam era digital saat ini, teknologi telah mengubah cara kita melakukan banyak hal, termasuk dalam hal keuangan. Pinjaman online adalah salah satu inovasi terbesar dalam industri keuangan yang telah merubah cara orang meminjam uang. Dengan hanya beberapa klik, seseorang dapat mengajukan pinjaman online dan mendapatkan persetujuan dalam waktu singkat. Popularitas pinjaman online telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita lihat mengapa pinjaman online menjadi pilihan yang populer. Pertama-tama kita ketahui dahulu definisi dari pinjaman online. Pinjaman online mengacu pada pinjaman yang diberikan melalui platform online. Dalam sistem ini, individu atau perusahaan dapat mengajukan pinjaman secara online tanpa perlu mengunjungi kantor fisik pemberi pinjaman. Prosedur aplikasi yang sederhana dan cepat adalah salah satu alasan utama mengapa pinjaman online semakin populer. Lalu apa kelebihan dari pinjaman online? 1. Pinjaman online memiliki proses yang sangat cepat. Salah satu alasan utama mengapa pinjaman online begitu populer adalah kemudahan dan kecepatan prosesnya. Dalam beberapa kasus, pengajuan pinjaman dapat diselesaikan dalam hitungan menit, dan pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Tidak perlu mengurus dokumen fisik atau menghadiri pertemuan tatap muka dengan petugas bank. Semua dapat dilakukan melalui ponsel atau komputer dengan koneksi internet. 2. Memiliki persyaratan yang mudah. Pinjaman online juga menawarkan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman tradisional. Pemberi pinjaman online umumnya tidak memerlukan jaminan atau agunan yang rumit. Beberapa dokumen dasar seperti KTP, slip gaji, dan rekening bank sudah cukup untuk mengajukan pinjaman. Hal ini memudahkan individu yang tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. 3. Pinjaman online tanpa agunan. Pinjaman online umumnya adalah pinjaman tanpa agunan. Artinya, Anda tidak perlu memberikan jaminan berupa properti atau kendaraan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang tidak memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan, dan juga mengurangi risiko kehilangan aset jika terjadi kegagalan dalam pembayaran pinjaman. Dan apa keburukan dari pinjaman online? 1. Memiliki bunga yang tinggi. Salah satu kerugian utama pinjaman online adalah suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman tradisional. Karena pinjaman online memberikan akses yang mudah dan cepat, pemberi pinjaman seringkali menetapkan suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon peminjam untuk memperhatikan tingkat suku bunga dan membandingkannya dengan penawaran dari pemberi pinjaman lain sebelum mengambil keputusan. 2. Rawan dengan risiko penipuan. Salah satu masalah yang sering kali muncul dalam pinjaman online adalah risiko penipuan. Dalam lingkungan online, ada kemungkinan adanya pemberi pinjaman yang tidak jujur atau mencoba menipu calon peminjam. Oleh karena itu, penting bagi calon peminjam untuk melakukan penelitian mendalam tentang reputasi pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman. Pastikan pemberi pinjaman memiliki lisensi yang sah dan ulasan yang baik dari pelanggan sebelum memutuskan untuk bekerja sama. 3. Memberikan dampak negatif bagi keuangan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan pinjaman online adalah dampaknya terhadap keuangan Anda.
Memiliki banyak pinjaman online yang harus dibayarkan setiap bulan dapat memberikan tekanan keuangan yang besar. Pastikan Anda memperhitungkan dengan cermat kemampuan Anda untuk membayar pinjaman secara rutin sebelum mengambil pinjaman online. 4. Dapat mengganggu ketenangan batin. Pinjaman online juga membawa risiko berat yang dapat mengganggu ketenangan batin kita. Ketika kita berada dalam situasi keuangan yang membutuhkan bantuan, pikiran kita mungkin dipenuhi dengan kekhawatiran tentang apakah pemberi pinjaman online yang kita pilih dapat dipercaya atau tidak. Rasa tidak aman dan ketidakpastian tentang integritas pemberi pinjaman dapat menimbulkan kecemasan dan ketegangan emosional yang tidak diinginkan. Sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman online, penting untuk melakukan evaluasi yang jujur terhadap kemampuan finansial kita sendiri dan mempertimbangkan apakah kita benar-benar membutuhkan pinjaman ini. Jangan biarkan keputusan emosional kita merusak keadaan keuangan kita lebih jauh. Jadi, apakah Anda masih ingin melakukan pinjaman online?